Karena kita sudah diajari sholat dari kecil. Ya sholat itu ya begitu, dihafal bacaannya, gerakannya seperti ini. Dan itu udah puluhan tahun kita lakukan. Begitu kita belajar tentang sholat, diajari tentang sholat marah. Ngapain belajar tentang sholat? Ya udah begini aja udah cukup, kita udah sholat dari kecil. Nah inilah Bapak Ibu. Padahal ilmu tentang sholat ini kalau dipelajari mendalam, itu perlu waktu bertahun-tahun lagi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, serta para sahabat semua, adik-adik sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah cerita ya. Ada seorang, dia merasa dirinya itu sudah ngerti ilmu tentang gigi. Nah, gigi ceritanya. Jadi dia katakan bahwa ilmu tentang gigi itu dia sudah kuasai. Kenapa? Karena dulu waktu SD dia udah pernah belajar. Ada gigi susu, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Jadi menurut dia pengetahuan yang SD tentang gigi ini, bahkan dia sudah mengunyah terus-terusan selama hidupnya. Itu perasaannya dia sudah bagus sekali pemahamannya tentang gigi itu. Nah, jadi kemudian satu ketika dia diminta untuk belajar gigi. Marah dia. Kok ceritanya tentang gigi katanya. Padahal gigi itu saya udah belajar itu. Saya juga punya gigi. Saya juga udah tahu gigi. Saya juga udah tahu ilmu gigi nih tentang ini. Nah, giginya dia pakai tiap hari. Saya puluhan tahun punya gigi, ngapain belajar lagi katanya gitu. Itu begitu ceritanya. Nah, jadi yang diajari itu jangan gigi yang lain, karena gigi saya udah tahu. Saya juga punya gigi, saya juga udah mengunyah sebagainya. Saya nggak mau belajar gigi lagi katanya. Jadi dia sudah cukup sekali tentang gigi. Kenapa? Karena pada umumnya orang belajar tentang gigi ini udah tahu yang dia pakai ngunyah. Nah kemudian dia tuh karena dia sekolahnya tamatan SD selesai di situ saja, dia tidak tahu kalau belajar tentang gigi ini perlu waktu 6 tahun lagi, yaitu menjadi dokter gigi. Tapi karena dia pemahamannya cuman seperti itu, jadi dia tidak tahu juga kalau ada belajar tentang gigi itu kalau cuman di SD yang hanya beberapa kali diajarkan itu jauh dari cukup. Nah ternyata ada spesialis orang yang belajar tentang gigi ini lamanya 6 tahun akhirnya jadi dokter gigi. Nah itu gitu tuh. Tapi karena dia nggak tahu bahwa ada dokter gigi, bahwa ilmu tentang gigi ini masih banyak yang harus dipelajari. Dia tahu tentang gigi itu cuman dia lihat aja begitu secara mata kepala seperti ini. Akhirnya dia kalau diajari tentang gigi marah malah dia. Merasa dia sudah cukup. Nah Bapak Ibu, inilah ibaratnya belajar tentang sholat. Ya, belajar tentang sholat. Karena kita sudah diajari sholat dari kecil. Ya sholat itu ya begitu, dihafal bacaannya, gerakannya seperti ini. Dan itu udah puluhan tahun kita lakukan. Begitu kita belajar tentang sholat, diajari tentang sholat marah. Ngapain belajar tentang sholat? Ya udah begini aja udah cukup, kita udah sholat dari kecil. Nah inilah Bapak Ibu. Padahal ilmu tentang sholat ini kalau dipelajari mendalam, itu perlu waktu bertahun-tahun lagi. Ini. Ya, nah inilah yang tidak kita pahami. Ya kebanyakan kita udah merasa bahwa sholat kita udah begitu, udah sangat cukup.
Nah, persis tadi orang yang mengenal tentang gigi waktu SD merasa sudah cukup, dia tidak tahu kalau ada dokter gigi yang perlu belajar lagi lamanya 6 tahun. Nah, begitu juga ibaratnya sholat. Kita udah sholat siang malam, kita udah sholat, udah belajar rasanya udah cukup sekali. Ternyata ilmu tentang sholat itu harus dipelajari lagi bertahun-tahun. Nah cuman sekarang ini belum ada yang spesialis yang mengajarkan itu. Ya di kalangan masjid, di universitas, di mana-mana itu belum ada spesialisasi belajar tentang sholat. Belum ada, karena belum ada kita menganggap ilmu kita sudah cukup. Padahal kalau didalami lagi itu tentang sholat, perlu waktu bertahun-tahun lagi belajar tentang sholat itu. Ya begitu juga tentang akhlakul karimah. Akhlak itu kan cuman baik, cuman begini. Ya, nah kita juga kan udah punya akhlak sedikit-sedikit juga. Kita udah tahu akhlak itu kata Ustadz, kata ini. Padahal begitu kita tahu, harus bertahun-tahun lagi belajar tentang akhlakul karimah itu. Nah disinilah Bapak Ibu, kita mencoba yang dua ini, yang akhlak dan sholat. Ya sholat dan akhlak kita perdalam. Sehingga nanti kita menjadi spesialis, ahli sholat yang khusyuk itu. Ahli benar. Nah inilah nanti yang pertama kali dihisab. Nah ini kita usahakan belajarnya kita perdalam. Nah kebetulan memang belum ada pelajaran ini. Bahkan di seluruh dunia belum ada. Jadi saya sendiri belajar sendiri nih Bapak Ibu. Dari literatur, dari pengalaman orang-orang, kemudian dari ulama-ulama besar, kemudian saya praktekkan bertahun-tahun. Sampailah jadi rumusannya seperti ini. Nah ternyata saya sendiri belajarnya sholat ini puluhan tahun. Ya belum lagi belajar tentang pikiran, belum lagi tentang jiwa, karena ini usul jiwa, belum lagi tentang ruh, karena kaitannya dengan ruh, belum lagi belajar tentang bahasa, kaitannya antara lidah dengan ekspresi jiwa, belum lagi belajar tentang banyak hal yang dipelajari tentang sholat itu secara komprehensif. Luar biasa, banyak sekali Bapak Ibu yang harus dipelajari tentang sholat ini. Ya, nah itu karena umumnya kita belajar tentang sholat ini hanya gerakan lidah saja dan bacaannya udah selesai. Nah persis seperti tadi itu. Ya orang yang tamatan SD belajar tentang ilmu gigi. Nah ternyata dia tidak tahu bahwa gigi itu harus belajar lagi 6 tahun. Dan belajar lagi ada S2-nya tentang gigi itu. Nah inilah kita. Dan sekarang ini kita akan coba belajar tentang sholat 2 saja. Satu lagi belajar tentang akhlak. Kenapa itu harus diperdalam? Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Satu. Yang kedua, penghuni surga itu adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Nggak ada penghuni surga orang yang akhlaknya hina, nggak ada. Ya semua penghuni surga akhlaknya mulia. Nah karena itulah Bapak Ibu kita mencoba memperdalam spesialisasi yang 2 inilah. Karena inilah yang akan kita bawa ke negeri akhirat. Ya. Nah karena itu saya ingin coba mengulang ini lagi, kita memperdalam ini. Ya bahkan sekarang ini kita dalami lagi ayat. Ya, Al-Fatihah. Nah kemarin sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dimarahin lagi sama orang. Pak Lukman ngajinya kok Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil saya udah tahu Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah hari ini insya Allah kita akan mengkaji yang namanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, masih juga dikatakan tuh, wah Alhamdulillahirrabbilalamin kenapa dikaji lagi? Nah, saya kan dari kecil udah baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah ini Bapak Ibu, ini persis tadi seperti orang yang tingkat SD belajar tentang dokter gigi, tentang gigi tadi. Dia nggak tahu kalau ada dokter gigi yang harus belajarnya bertahun-tahun lagi tentang gigi. Nah ini contohnya.